Pernahkah kamu merasa seperti tersesat di tengah keramaian, di mana langkah-langkah orang lain terlihat begitu pasti, sementara kamu berdiri diam, bingung tentang kemana harus pergi? Itulah yang dirasakan banyak orang saat mengalami krisis identitas. Krisis identitas adalah perjalanan sunyi yang sering tak terlihat oleh orang lain, namun terasa begitu nyata bagi mereka yang mengalaminya. Ini bukan sekedar kebingungan biasa, melainkan momen ketika seseorang mulai meragukan siapa dirinya yang sebenarnya. Nilai-nilai yang dulu tampak kokoh tiba-tiba goyah, dan peran yang biasa dimainkan sehari-hari terasa seperti topeng yang tak lagi pas. Bayangkan ada seorang pemuda yang baru lulus dari universitas, berdiri di persimpangan jalan kehidupan. Di satu sisi, ada ekspektasi keluarga yang menginginkan dia segera mengejar karir mapan. Di sisi lain, ada mimpi-mimpi kecil yang dulu dia simpan rapat-rapat tentang petualangan, kebebasan, dan menemukan makna hidup. Dalam heningnya malam, dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini jalan yang benar atau aku hanya mengikuti arus orang lain? Menurut teori perkembangan psikososial Erik Erikson, masa remaja merupakan periode kritis di mana individu menghadapi tantangan dalam membentuk identitas diri. Fase ini dikenal sebagai identity versus role confusion dan biasanya dialami oleh remaja berusia 10 hingga 20 tahun. Kami dari mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga dari kelas B, ingin mewawancarai Ibu tentang isu krisis identitas. Sebelumnya, mohon diperkenalkan latar belakang Ibu di Disporia Kota Depok ini sebagai apa? Ya, perkenalkan saya Bu Nur sebagai Kepala Seksi Kebudayaan di bawah Bidang Kebudayaan Pariwisata Ekonomi Kreatif Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata. Ya. Baik, pengertian dari identitas apa sih itu Bu? Krisis identitas Ya. menurut Ibu? Kalau secara pribadi, menurut saya krisis identitas itu di mana seseorang mulai tidak percaya pada diri sendiri, mempertanyakan dia sendiri tidak percaya dengan kira-kira siapa sebenarnya diri saya. Harus ikut kajian, dia harus ikut. Kalau sekarang kan banyak kajian-kajian anak muda ya. Iya, kalau misalnya kalau dulu mah kita bilangnya ngaji gitu. Kalau sekarang bahasa kerennya kajian. Ikut kajian di minggu pagi atau di malam gitu. Atau misalnya di kampus, apalagi kalian UIN itu kan Universitas Islam gitu kan. Banyak sekali mungkin kajian-kajian yang diwadahi oleh kampus gitu. Itu kan agama sangat penting. Kalau misalnya orang sudah patokannya dari agama, insya Allah semelenceng apapun dia akan kembali seperti itu. Satu, agama. Yang kedua juga orang tua. Yang ketiga teman. Pergaulan. Ya. Jadi mungkin agamanya sudah bagus, orang tua di rumah sudah alhamdulillah mendukung, tapi ternyata temannya. Nah, nanti salah pergaulan ya. Banyak sekarang kan misalnya kamu udah bagus nih, ternyata diantar ada menyelinap satu dari mungkin yang pakai apalah gitu kan. Itu nanti akhirnya bisa dari krisis tidak percaya diri, nanti akhirnya misalnya jadi narkoboy lah, apalah gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Nah itu yang saya bilang tadi, kalau misalnya mungkin orang tua kurang kasih uang jajan, nanti jadi bandar misalnya, karena ngarepin uangnya cepat. Berjudi, judi online. Iya kan? Awalnya bilang sekali dapat set gitu kan. Dapat lagi. Nah, seperti itu. Jadi saya harapkan saya rasa tadi dari yang saya jawab, beberapa tadi pertanyaan sudah tercover ya, dari mulai dampaknya, solusi.
Nah, untuk dari dinas sendiri, Iya, di Sporiata, kami mengadakan pelatihan kayak untuk gimana tuh pelatihan. Kalau untuk di seksi saya itu ada pelatihan, misalnya ada pelatihan tari, ada pelatihan kalau tahun lalu itu ada rebut dandang, rebut dandang, iya, silat gitu kan. Iya, itu kan diikuti oleh sanggar yang mewadahi anak-anak muda. Tari pun sama, ada dari sekolah, dari sanggar. Jadi banyaklah ikutin aktivitas. Berarti si Sporiata Kota Depok itu memberi wadah untuk orang berekspresi. Nah, itu untuk yang di seni budaya. Untuk yang di kepemudaan sendiri, ada di bidang pemuda itu ada kegiatan-kegiatan, ada pelatihan pemuda pelopor. Iya, di bidang pemuda, bidangnya sebelah. Jadi di Sporiata itu sebenarnya banyak mewadahi, termasuk olahraga kan kami ada 3 bidang pemuda, bidang kebudayaan pariwisata, dan bidang olahraga. Nah, bidang olahraga itu banyak sekali olahraga yang mewadahi, selain yang di bawah KONI juga olahraga kemasyarakatan seperti itu. Jadi misalnya ikut ada lomba yang di masyarakat, ada yang senam, ada yang basket, ada yang apa segala macam gitu. Nah itu salah satunya juga, kalian juga harus ikut olahraga yang tadi saya bilang, yang ikut kajian, ya kan, ikut olahraga. Insya Allah kalau misalnya ikutin kegiatan-kegiatan positif. Kalau misalnya kalian ikutin kegiatan positif, insya Allah dengan lingkungan yang positif akan juga jadi jauh lebih baik. Jangan sampai salah tongkrongan. Udah bagus sama teman-teman seperti ini, ternyata sekali-sekali nongkrong di tempat yang berbeda. Ya, itu udah wassalam sekali, enak. Berikutnya keterusan. Kayaknya sama dia udah nggak serak lagi nih, kayaknya geser ke sebelah sini gitu kan. Nggak taunya efeknya kemana-mana. Gitu. Krisis identitas itu saat seseorang merasa bingung tentang siapa dirinya, apa pekerjaannya atau perannya, dan apa yang harus dia lakukan atau dijalaninya. Nah, ini tuh sering terjadi saat seseorang itu menghadapi masalah hidup atau dalam tekanan. Adapun dampak dari krisis identitas sendiri bermacam-macam. Salah satunya yaitu gangguan mental seperti mengalami kecemasan atau depresi, terus adanya masalah dalam hubungan sosialnya dan atau interaksinya dengan orang lain. Ada juga yang mengalami fokus atau merasa fokus atau kesulitan dalam bekerja atau dalam belajarnya, seperti itu. Nah, saran untuk para mahasiswa, manfaatkan layanan konseling kampus untuk membentuk atau mengatasi kebingungan ini, dan bangun relasi sosial dengan bagian dalam seperti membangun relasi dalam organisasi atau komunitas. Kemudian terima bahwa proses menemukan identitas itu membutuhkan waktu dan eksperimen.